Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam topik Pythagoras. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait mulai dari definisi Pythagoras, bunyi teorema Pythagoras, ke triple Pythagoras, lalu ke jenis-jenis segitiga. Kita ambil perwakilan soal yaitu dari buku Mandiri halaman 90. Kita mulai dari nomor 23 sampai ke nomor 67. Kita mulai membahas yang pertama yaitu nomor 23 pada gambar berikut. Ini ada gambar segitiga siku-siku di mana sisi miringnya atau hipotenusanya adalah AC. Panjangnya 25 cm, AB-nya 7 cm. Yang ditanya panjang BC kuadrat. Nah, berdasarkan bunyi teorema Pythagoras yang telah kita pelajari minggu lalu, maka kita bisa menentukan panjang si BC ini dengan rumus yaitu bunyi teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Berarti kuadrat dari si AB dan kuadrat dari si BC. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal. AC-nya 25 kuadrat sama dengan AB-nya 7 kuadrat tambah BC kuadrat. 25 kuadrat tentu masih ingat ya nak, 625 sama dengan 49 tambah BC kuadrat. Lalu 49 kita pindah sehingga tinggallah ini 576. Itulah BC kuadrat. Namun yang kita mau cari adalah BC, bukan BC kuadrat. Maka kita akarkan kedua ruas. Akar dari BC kuadrat adalah BC, akar dari 576 adalah 24. Maka jawaban yang benar adalah opsi D untuk nomor 23. Begitu caranya, kita lanjut untuk nomor 24. Nomor 24 ada segitiga KLM. Jadi di sini tidak langsung diberikan gambarnya, melainkan kita disuruh memberi gambarnya. Segitiga KLM. Ya. Segitiga KLM, siku-sikunya katanya di M. Jadi kira-kira seperti inilah bentuknya. Siku-sikunya di M. Jadi kita bebas ya, di sini K, di sini L. Dengan panjang KM-nya 8, lalu panjang LM-nya itu 15. Yang ditanya adalah si hipotenusa, yaitu si KL. Berapakah panjangnya? Jadi di sini langsung tetap seperti biasa teorema Pythagoras bunyinya sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Jumlah KM kuadrat dengan si LM kuadrat. KL-nya yang kita mau cari. Masukkan nilai KM 8 kuadrat, LM 15 kuadrat. Maka 64 tambah 225 yaitu 289. Itu masih KL kuadrat. Maka akarkan sehingga diperolehlah KL sama dengan akar dari 289 yaitu 17 cm. Opsi yang benar adalah opsi C. Kita akan lanjutkan soal yang ketiga. Tadi ada nomor 25. Kita akan bahas nomor 25. Di situ ada yang diketahui adalah segitiga BCD sama kaki. Dengan kakinya adalah BC dan CD. Maka otomatis gambarnya itu kira-kira seperti ini. Kalau sama kaki beri tanda. Katanya ini C karena BC sama dengan CD. BC sama dengan CD. Pas ya, kakinya adalah BC dan CD. Panjangnya sama, yaitu
20. Berarti ini pun si DC pun 20. Panjang BD-nya 24. Ya. Yang diminta pada soal ini adalah, ini tadi 24, garis tinggi yang ditarik dari C. Apa sih itu garis tinggi? Garis tinggi itu adalah ditarik tegak lurus. Kalau dibilang dari C berarti terhadap BD, dia harus tegak lurus ya nak. Yang merah itulah garis tingginya. Kita beri nama misalkan di sini titik E. Jadi garis tinggi itu adalah si CE. Itulah yang kita mau cari. Oke, sekarang bisa kita bagi dua nih. Si segitiga ini CBE kita keluarkan. Jadi CBE kan siku-siku tadi di E. BC-nya tadi 20. Nah, kalau BD-nya 24, maka BE setengahnya yaitu 12. Maka berlaku lagi teorema Pitagoras itu, nak. Yaitu bahwasanya panjang BC kuadrat samalah itu dengan panjang BE kuadrat tambah CE kuadrat. Supaya lebih paham nanti langsung lihat siapa sisi miringnya, siapa yang terletak pas di hadapan sudut siku, si BC kan, itu kamu letakkan di ruas kiri, lalu yang dua lagi lah sisanya di ruas kanan. Oke, masukkan angka-angkanya. 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah CE kuadrat. Ini 400 dikurangi dengan 144. Itu hasil pengurangannya berapa nak? Ya 256, itulah CE kuadrat. Yang ditanya tadi si CE ini kan, bukan si CE kuadrat. Maka kita akarkan. Akar dari 256 adalah 16 cm. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 25 adalah bola. Kita buat jawabannya. Diikuti ya. Selanjutnya kita akan ke nomor 28. Di nomor 28 ini kita berbicara tentang sebuah segitiga siku-siku dengan luasnya udah diketahui 84. Ada sebuah segitiga siku-siku dengan luasnya 84. Apalagi yang diketahui? Panjang salah satu sisi penyikunya 24. Berarti antara yang tegak atau yang mendatar itu adalah 24. Kita misalkan dia yang tegak kan salah satu. Lalu yang ditanya adalah keliling si segitiga. Ingat nak, keliling itu adalah jumlahkan semua sisi-sisi pada segitiga tersebut. Kalau luasnya 84 cm, kita kaitkan apa sih rumus luas segitiga? Yaitu setengah alas kali tinggi. Itulah 84-nya. Maka setengah alasnya ini kan, kita misalkan ini panjangnya adalah X. Berarti X kali tingginya ini 24 sama dengan 84 katanya. Kita bagi 24 dengan 2 tinggallah 12. Maka sekarang bagikan 84 bagi 12. Itu berapa hasilnya? Ini bagi ini tinggal 7. Maka panjang 1 kali X itu 7. 1 kali X itu adalah X. Berarti ini alasnya adalah 7. Nah sekarang kita mau mencari ini. Supaya dapat kelilingkan berarti harus alas tambah tinggi tambah sisi miring. Kan gitu. Sekarang mencari sisi miring. Kita misalkan dia Y. Ini yang kita mau cari. Y kuadrat gitu ya berdasarkan teorema Pitagoras. Sama dengan 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Berapa hasilnya? 576 tambah 49, ini kan 625. Maka nak, berapa kasih Y-nya? Berarti akar dari 625 adalah 25 cm. Jadi sekarang kita sudah bisa isi. Si sisi miring ini panjangnya 25. Ini tadi 24, alasnya 7.
Sehingga bisa kita simpulkan keliling dari segitiga siku-siku itu adalah 24 tambah 7 tambah 25. 31 tambah 25, 56 cm. Maka jawabannya adalah opsi C. Begitu kira-kira caranya. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 29. Baik, 29. Soalnya ada gambar berupa layang-layang. Sebentar, layang-layangnya kira-kira seperti ini. Dengan ini P, Q, R, S. Apa yang diketahui? Panjang QT, di sini ada titik potong kedua diagonalnya, diberi nama T. Panjang QT itu 6. Ini ya, 6. Lalu PQ itu 10. PQ-nya 10. Lalu QS 21. Kalau ini totalnya 21, ini 6, berarti ini tinggallah 15. Benar ya? 15 tambah 6 jadi 21. Yang ditanya panjang RS. Ini yang kita mau cari, nak. Ingat, layang-layang itu ini sama kan dengan ini. Lalu ini sama dengan ini. Berarti RS atau PS itu yang kita mau cari. Oke, baik. Dari segitiga PQT kita keluarkannya. Itu kan siku-siku juga. PQT. PQ 10, QT 6. Siku-siku di T. Otomatis dari gambar itu bisa kita tentukan kan berapa panjang PT. Ingat, sisi miring kuadrat PQ kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Masukkan angka yang kita sudah ketahui, yang belum ya tetap aja tulis namanya. Tambah QT 6 kuadrat, PQ 10 kuadrat. Maka PT kuadrat tambah 36 sama dengan 100. Berarti PT kuadrat adalah 100 kurang 36. Berapa hasilnya? Ini 64. Berarti PT-nya adalah akar dari 64. Akar 64 itu 8. Jadi bisalah kita isi segitiga tadi. Berarti ini 8. Jadi pasangannya 6, 8, 10 itu membentuk segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita kembali ke bentuk si layang-layang. Kalau ini 8, ini 15, maka kita bisa dong mencari ini. Ingat, kalau ini 8, ini juga 8. Kalau ini PS, samalah itu dengan si RS. Kita keluarkan segitiga yang ini ya kan? Kalau dia keluar, kira-kira akan membentuk seperti ini. Di sini si P-nya, di sini si T-nya, di sini si S. Ini tadi 15 ya nak, ini 8. Berarti sisi miring PS kuadrat itu adalah 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 64 tambah 225. Maka PS kuadrat adalah 64 tambah 225. Langsung saja. PS kuadrat adalah 289, berarti PS akar dari 289 yaitu sepanjang 17. Maka PS ini nak 17, ingat dia sama dengan RS yaitu 17 juga. Maka kita peroleh jawaban yang benar adalah opsi D. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya yaitu nomor 34. Kita ambil soalnya dulu. 34 yaitu gambar dua buah segitiga ya. 34 dia ada segitiga siku-sikunya. Lalu di sini dia siku-sikunya ya. Lalu satu lagi
membentuk segitiga siku-siku lagi. Di sini siku-siku. Kita namai dulu segitiga ini, dimulai dari A, B, C, D. Dengan panjang AB-nya 12 cm, AD-nya 12, AB-nya 9, BC-nya 8, yang disuruh cari adalah panjang si CD. Keluarkan satu persatu segitiganya, nak. Keluarkan si ABD. 12, 9, inilah yang mau dicari. Sisi miring kan? Ingat tadi sisi miring, berarti BD kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah AB kuadrat. Gitu caranya. Masukkan apa yang sudah kita punya. AD 12 kuadrat, AB 9 kuadrat. 144 berapa itu jika ditambah dengan 81? Itu adalah 225. Maka BD akarkan. Akar dari 225 itu adalah 15 cm. Kita peroleh, nah ini 15. Ini sudah kita peroleh 15. Alasnya 8. Tingginya 15. Inilah sisi-sisi tegak pada segitiga siku-siku A, B, C, D. B, C, D. Ini 8, ini 15. Persis dengan soal nomor 29 tadi, sisi sikunya 8 dan 15. Maka menentukan ini dengan cara yang sama seperti di soal tadi. Berarti 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, 64 tambah 225, 289. Akarkan, hasilnya 17. Maka langsung saja, tidak usah kita ulangi lagi. CD sama dengan 17. Maka jawabannya adalah C. Opsi C. Kita bergerak ke nomor 35. Soal nomor 35 berbunyi, jika panjang AB, di sini pun mirip dengan nomor 34, hanya saja di sini ada 3 segitiganya. Ibu gambarkan terlebih dulu. Ini siku-siku pertama, siku kedua, siku ketiga. Sambil kamu perhatikan soalmu yang di buku mandiri kamu masing-masing ya. Katanya A, B, C, D, E. Ini mulai dari A, titik B, titik C, titik D, dan terakhir E. Panjang AB-nya 1. Lalu panjang AE-nya berapa? Ini yang kita mau cari. Oke, ada diketahui di sana bahwasanya ini nak sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi kalau kita fokus ke segitiga yang awal ABC, itu kan katanya panjangnya sama semua nih, sama ini. Berarti bisa kita tentukan kalau ini 1 kan sama ini, sama-sama 1. Maka ini adalah akar dari, atau kita misalkan dia X, berarti X kuadrat adalah ini kuadrat tambah alas kuadrat. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti 2 kan. X-nya, X kuadratnya 2, maka X-nya adalah akar 2. Jadi kita peroleh ini akar 2. Ini kan 1 juga, 1 juga. Kita keluarkan lagi segitiga ACD. ACD. Jadi ini tadi panjangnya akar 2, ini panjangnya 1. Berarti AD kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 akar dari 2 kuadrat. Akar dengan kuadrat itu saling habis. Jadi akar dari 2 kuadrat itu kan sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 itu 2. 2 tambah 1. Maka AD sama dengan ini kan 3 kuadrat, berarti ini kita akarkan, akar 3. Kita peroleh ini akar 3.
Sekali lagi, keluarkan segitiga terakhir, yaitu ADE. ADE. AD-nya akar 3, ininya 1, kita mau cari AE. AE kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar dari 9, 3 tambah 1, 4. Maka AE akar dari 4, yaitu 2. Pertanyaannya adalah AE. Maka kita sesuaikan. AE adalah akar 4 atau 2. Mana yang ada di opsi? Akar 4 ya. Jawabannya opsi B.